Cara download dan install VirtualBox. Cari di browser VirtualBox, setelah itu kita pilih download. Dan setelah itu kita pilih yang Windows host. Kita tunggu downloadannya sampai selesai. Nah, oke, di sini sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke instalasinya. Ini dia yang tadi kita download. Kita run as administrator. Oke, sudah terbuka dan sekarang ikuti langkah-langkahnya. Saya menerima persyaratan dan perjanjian lisensi. Berikutnya, lalu berikutnya, dan ya, berikutnya, pasang. Oke, sekarang kita tunggu proses instalasinya. Oke, sudah selesai instalasinya. Mari kita pencet selesai. Oke, sudah muncul, terbuka otomatis. Buka VirtualBox dan klik tombol baru. Jendelanya VirtualMesh muncul. Terus kolom PN masih kosong, terus kita isi Ubuntu server. Terus pada VM folder, pilih lokasi penyimpanan atau gunakan default C user VirtualBox VMS. Pilih file ISO Ubuntu dari folder downloads. Centang yang ada di lingkaran ini dihapus. Pilih lagi di sini 64 bit. Terus lanjutkan hardware virtual atau RAM, CPU, disk. Terus selesai. Terus langsung ke pengaturannya. Lanjut pengaturannya. Habis itu jaringan, lanjut NAT, pilih NAT. Oke, lanjut mulai lagi. VirtualMesh downloadnya masih dalam proses. Berikut adalah pembuatan Ubuntu. Setelah muncul angka 0, nah di sini juga dia akan muncul seperti pada layar berikut. Tunggu sampai habis. Di sini kita akan masukkan beberapa kode yang akan kita ketik. Lalu yang berikut pilih bahasa. Kita pilih bahasa Inggris. Setelah milih bahasa Inggris, dia akan muncul seperti pada layar berikut. Di sini ada muncul beberapa server, yaitu Ubuntu server mini Rises, dan search for third party drivers. Di bawah itu kita ketik down. Nanti munculnya seperti itu dan kita ketik continue. Di sini kita akan isikan data diri kita sendiri sesuai dengan yang ada pada tabel. Tabel itu ada your name, your search name, pick a username, choose a password, confirm your password. Kalau misalkan kita masuk namanya salah, di sini akan muncul warna merah. Itu bermaksud yaitu artinya itu salah. Habis itu tulis continue, kita pencet continue. Setelah pencet continue akan muncul instant open server. Habis itu akan muncul lagi beberapa data.
nanti akan muncul sendiri ke bawahnya sesuai dengan data diri kita yang kita masukkan tadi. Setelah itu di bawahnya ada dua menu yang kita pilih menu bagian atas. Di sini ada loading sedikit. Setelah itu kita masukkan beberapa link. Habis itu akan munculnya tulis VirtualBox. Setelah muncul VirtualBox, di bawahnya akan seperti pada layar berikut. Akan muncul link-link seperti pada layar. Setelah muncul seperti ini, di layar juga akan ada Ubuntu login. Kita masukkan nama kita sama password yang kita masukkan tadi. Setelah itu akan muncul link dokumen kita dan link manajemen serta link support. Setelah itu di bawahnya akan muncul beberapa link juga. Kita tunggu sampai ada username Ubuntu. Lab baru ya. Terus virtual name and operating system. Terus name-nya Ubuntu server. Lalu kita pilih folder, paste, copy name, lanjut folder lagi. Terus kita ubah di sini Ubuntu, kita ubah aja ya, ubah server. Terus save lagi, kita ubah lagi nama ubah clean ya. Terus kita pilih di sini folder. Mana ya, di sini sini baru kita pilih serve, lalu serve folder, kita pilih lagi scope-nya. Udah nih, sekarang next. Lalu di sini username-nya kita ganti nama Tio ya, nama Tio. Ini udah, sama hostname-nya udah ganti, kita ya Ubuntu server. Terus bus memorinya udah pas nih 2,48 MB. Ini perforce MB-nya 2 GB ya, MB ya. Terus untuk virtual hard disk-nya kita ubah 20,00 GB max. Lalu processing up-nya dalam proses nih, download-nya kita tunggu. Untuk servernya udah jadi nih. Lalu kita masuk tahap instalasi sistem. Pada segmen ini, interaksi dengan termuka Ubuntu installer untuk mengatur preferensi sistem dasar. Terus pemilihan bahasa dan keyboard. Untuk membaca sistem yang digunakan dan menyesuaikan data untuk bantik keyboard. Besok mengatur koneksi kembali untuk mengunduh semua update. Di situ contoh opsi install third party software. Habis itu masuk tahap partisi disk untuk menentukan lokasi ruang penyimpanan drive untuk Ubuntu. Habis itu setup installasi dan penyelesaian. Kalau setelah file sistem selesai disalin, proses lanjut ke konfigurasi pengguna. Terus masukkan nama, di situ nama komputer, username, password, dan lain-lain. Setelah itu finalisasi sistem, melakukan instalasi akhir dan di restart secara otomatis setelah proses selesai.
Setelah itu, masukkan ke desktop bagian sistem. Nyalakan kembali kreator. Masuk ke tampilan desktop environment. Di sini melakukan penyesuaian awal seperti sinkronisasi akun dan pengecekan apakah sistem sudah siap digunakan.
Pertama-tama kita login dulu, login di server dengan username Tio, lalu password yang telah kita buat. Lalu kita akan update dengan sudo apt update. Lalu di sini masukkan password yang tadi kita buat. Lalu di sini kita akan menginstal paket penting dengan sudo apt install apache wfw net main tools iputils min ping open ssh min server, terus nano url, lalu git vim htop unzip zip dns utils traceroute min y. Lalu kita enter, masukkan passwordnya yang tadi kita buat juga. Lalu di sini akan menginstal. Setelah terinstall, kita coba IPA, cek interface network dulu dengan IPA. Di sini karena ada Enops 3, cuman hanya Enops 3, kita akan menambahkan Enops 8 dengan sudo powernya dulu dimatikan. Lalu kita di clientnya dulu, kita install sama seperti di server tadi. Dengan pertama vfull, lalu masuk ke sini, masuk ke client, ketik username yang kita buat, lalu password, lalu sama kayak tadi sudah apt update. Lalu masukkan password, lalu install paket penting yang seperti tadi di server dengan sudah apt install apache 2 wfw net min tools iputils min ping open ssh server nano url ugit git vim htop unzip zip dns utils traceroute min y.
lalu kita masukkan password. Lalu kita mengecek interface network dengan IPA. Di sini masih sama dengan server Enops 3. Lalu kita buat Enops 8 dengan sudo power off dulu. Lalu di sini kita masuk ke server dulu, terus settings, klik network, tambahkan adapter 2, enable network adapter. Di sini kita akan memakai internal network dan mengubah name SVCH L. Dan di sini name juga harus sama dengan Ubuntu client. Klik network, adapter 2, enable, internal network, dan name harus sama dengan Ubuntu server agar terhubung. Lalu kita ke server, lalu klik start. Lalu kita login dengan username Tio, password yang tadi kita buat. Lalu sini kita update lagi, masukkan password yang kita buat. Di sini kita coba IPA. Nah, di sini ada Enops 8. Sini kita akan konfigurasi netplan server dengan sudo nano etc netplan _00 min installer min config .yml, lalu enter. Maka di sini akan muncul. Lalu kita akan isi network version dua. Renderer network D. Ethernet lalu Enops 3. DHCP 4
titik 2 true. Nah, kita buat enops 8 INB 08, lalu DHCP 4 nya 0. Lalu address min at lalu kita akan membuat IP nya min spasi 192.168.10.1/24. Lalu kita Ctrl O, enter Ctrl X. Lalu di sini kita akan sudo chmod 600 garis miring etc garis miring netplan garis miring bintang titik YAML, lalu sudo netplan apply. Dan begini IP netplan sudah dibuat. Lalu kita akan membuat IP netplan di klien. Di sini kita masuk login dulu, login di klien dengan username Tio C, lalu password. Kita di sini akan melakukan sama seperti server dengan sudo apt update. Lalu masukkan password. Lalu sudo nano min etc garis miring etc garis miring netplan garis miring 00 min installer titik YAML config titik YAML. Lalu masuk ke network version .2 renderer .2 network D Ethernet .2.
lalu NP0S3, lalu DHCP 4.2 true. Lalu kita akan membuat NP0S8 nya. Di sini kita DHCP 4 nya no. Di sini kita akan membuat address-nya dan membuat IP dengan min 192.168.10.2/24. Tadi di server 1/24, di sini kita di klien 2/24. Lalu kita sudo chmod 600 etc netplan bintang titik YAML. Lalu sudo netplan apply. Lalu sini kita akan mencoba IPA dan lalu kita akan ping Google untuk mengecek jaringan dan aman. Jika udah 64 bits itu aman, kita ctrl-c. Buat berhentinya kita ctrl-c. Setelah itu kita akan ping konfigurasinya. Ping IP-nya dengan IP yang kita buat tadi di server. Dimasukin ke klien. Setelah 64 bits itu berhasil, kita akan mencoba konfigurasi netplan servernya ke IP klien. Kita ping google.com dulu untuk mengecek jaringan. Lalu ctrl-c. Lalu ping IP yang kita buat tadi di klien untuk menghubungkan server dan klien. Jika berhasil, maka konfigurasi netplan server berhasil. Sekian dari saya, terima kasih.